kelompok K dulu aja. Kelompok K tadi gue udah cek sih ya beberapa kali. Beberapa hal udah gue cek. Udah oke input datanya. Buat si peta pekerjaan mesin nih, kelompok K ini di merge aja. Yang ini nih, sorry, yang ini nih, yang menganggur ini nih, kan dia menganggur terus ya. Ini di merge aja, jadi kayak gini. Nah gini aja, ya. Jangan buat kayak gini satu. Ya kecuali operasi ya, karena operasi kan beda ya operasinya apa ya. Yuk. Oke, terus sinyal efisiensi power tangguh sinyal menggunakan handheld misalnya dengan terus menggunakan handheld. Oke. Oh, tadi ada apa ya? Ada beberapa hal tadi yang gue cek gue bingung deh, gue atau kenapa bisa kayak gitu. Halo. Nah, ini guys, kok ini beda sih nilai kelonggaran kalian? Tuh, kok beda-beda nilai kelonggaran? Kalian nanya ke siapa? Nanya ke Bang Abdul masing-masing. Jadi gini, si dua tuh nanyanya Bang, izin jawab untuk kelompok J sendiri tuh nyamain sama kelompok lain yang shift 2 juga, Bang. Oke, tadi gue mungkin agak ralat sedikit, tadi gue baru dikasih pelurusan ya. Kalau misalkan ternyata kalian nanya ke Habil atau operator ya, itu cuma di contoh pekerjaannya aja. Nah, biasanya kan dari contoh pekerjaan tersebut ada range kan kalau di allowance, kalau cara Westinghouse ada apa namanya, biasanya ada kayak ininya kan, apa namanya, 0 sampai berapa persen misalkan gitu. Nah, masing-masing kelompok tentuin aja sendiri range-nya, asalkan itu tetap masih di range contoh pekerjaan tersebut. Jadi kelompok J tadi kalau kalian bilang ngikutin kelompok lain, ya diganti aja ya, diganti tweet sendiri ya. Paham kan ya maksud gue apa ya? Enggak Bang, kalau range-nya emang nentuin sendiri, maksudnya dari data kayak contoh pekerjaannya itu yang main kayak kelompok yang shift 2 juga. Oh, iya, maksudnya begitu. Oke, baik. Oke. Sudah.
Oke, gue lanjut ya. Ini buat rumus-rumus udah oke. Fine. Nah ini agak unik ya guys ya buat yang di shift 2 unit adjustable holder, dimana dua-duanya dimana pekerjaannya yang lebih banyak bekerja ya. Nah, jadi biasanya kalau pekerjaan menggunakan mesin, terutama mesin yang otomatis, lebih banyak pekerjaan main mesin kan ya. Jadi karena di unit adjustable holder ini lebih besar dari pekerjaan, nanti kalian bisa sesuaiin lagi aja analisisnya bagaimana. Oke. Bentar ya, coba gue cek. Kelompok K, kok ini kecil banget ya? Ini ya, waktu normalnya guys. Ini kelompok J dan L sampai puluhan ribu ya, masuk akal karena pencetakan filmnya kan emang lama ya. Iya ini. Bang, halo bang. Apa tadi pertanyaannya bang? Sorry bang. Tadi maksud gue apa? Ini kok kecil banget di kelompok K. Dari kelompok K dulu deh, kita fokus kelompok K dulu deh. Ini kenapa kecil banget ya? Pencetakan filamennya cuma 147 detik. Itu nyesuaiin dari ininya bang, apa namanya, video pencetakannya bang. Bilang aja gitu sesuai dari belakang aja. Iya apa? Ya gimana ya, gak masuk akal gak sih 147 detik juga. Iya, video juga banyak yang kayak agak kayak di post gitu loh. Iya bang, bener bang. Jadi nyesuaiin dari videonya bikinnya bang. Iya apa? Ya udah nyesuaiin dari belakang aja, soalnya nggak masuk akal banget. Kalau misalkan sampai cuma 147 detik, kayaknya karena banyak dokumentasi videonya tuh yang kayak ke-pause di tengah atau kayak ya pokoknya kepotong-potong deh kayak begitu. Ya jadi sesuai belangko aja ya kelompok K. Oke bang, siap bang. Oke. Oke. MH kok bisa lag? Nah.
dan seluruh handheld. Guys, ini juga jauh banget guys waktu normalnya. Ini juga berdasarkan video kah analisis kalian? Kenapa? Caca, sorry. Bentar dulu ya guys ya. Ntar gue cek bentar.
udah aman guys. Paling tadi yang ininya ya, siapa namanya, yang PMM printing ya, pencetakan yang di Universitas sebelah aja yang dibenerin. Paling sama di apa namanya, dirapihin lagi penulisan suatu contoh pekerjaannya. Sama ini nggak ada ini ya sih, apa tutup. Ya. Yang di sini maksudnya kayak ini kan masih belum kapital gitu doang maksud gua. Gitu. Ini spesifikasi nih guys ya, tekanan nozzle, maksudnya ini tekanan nozzle kan tuh panas ya, iya kan ya? Tulisnya tekanan nozzle panas aja, jangan tekanan nozzle doang. Pokoknya kayak kurang detail aja gitu maksud gue. Ini juga mesin CNC router gitu, terus penulisannya lebih lengkap lagi aja. Guys, kok ini salah sih? Gue nyadar gue lihat gue. Ini sama KCA kok jadi sama kayak CP. Gue lihat aja. Bener ini ya? Sorry, gue baru lihat juga. Ini tambahin satu lagi aja guys, perakitan nih. Kan dia udah menggabungkan dua komponen ya. Tambahin satu lagi aja ya. Jadi 3. Kayu. Ini jelasin maksudnya postur tubuh yang tidak ergonomis itu apa. Jadi contoh kan kalian naruh di sini nyeri kaki ya maksudnya. Jadi apa, asal aja gitu misalkan contoh nggak ada footrest atau kayak nggak ada tempat meletakkan kaki gitu ya, sehingga dapat menyebabkan nyeri kaki. Atau
atau dia berdiri terus menerus gitu maksud kalian kan mungkin. Jadi apa namanya yang ngebuat nyeri kaki. Ini maksudnya postur tubuh yang tidak ergonomis apa? Jelasin aja ya, lebih detailin ya. Ini juga sama ya. Pokoknya yang kayak bayar ergonomis, kalian jelasin apa yang membuat dia bayar ergonomis. Oke. Sama nih juga. Apa buat bahan kimia teh? Sama ya juga tambah lagi. Tekanan dan gesekan terus menerus. Maksudnya gimana tuh guys? Gimana soal tadi? Oke, kayak gerakan repetitif gitu maksudnya bisa. Oh, oke. Dari kelapasan. Penggunaan kayu minum debu. Debu kayu itu karena apa? Ini nggak bisa dong guys. Iya gak sih penggunaan kayu minum debu, kan kayu kita udah nentuin dari produksi. Maksudnya ganti jenis kayu buat produk, ganti spesifikasi produk dong nanti. Ini nggak bisa ya guys. Ganti ya. Daripada kalian kena nanti. Alat bantu aplikator lab. Ini juga deskripsiin ya, alat bantu aplikator itu maksudnya apa? Kayak stick gitu maksudnya maksud kalian kan, atau kuas gitu. Jelasin aja ya. Halo ya guys. Ini sih sekarang ini.
masuk lantai meja terus dan jatuh lantai kerja tuh. Pemasangan peredam suara pada ruang CNC. Oh, ini maksudnya ruang ini kali guys, apa lantai produksi? Bahasanya di ini nih ya. Substitusi dengan mesin CNC yang lebih rendah. Ini nggak bisa, mesin CNC yang lebih rendah kebisingannya. Gak sih menurut gue ini apa? Tunggu ya sih. Mesin CNC bising. Pengendaliannya diganti ke mesin CNC yang lebih rendah. Bisa aja. Nggak iya sih. Oh ya udahlah, ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Lucu aja nih. Ganti yang lebih introvert mesinnya. Dust collector atau vakum, oke. Safety goggles. Menggunakan klem atau jack. Ini kan udah ada guys, kan ada klem di video kalian kan lihat tuh dikunci. Maksudnya menggunakan klem dengan bahan yang lebih ini kali atau dengan kunci yang lebih apa gitu. Ya gak sih? Ya gak? Kan udah ada kan tuh klemnya. Kan udah ada kan ya klemnya kan ya. Jadi apa namanya? Gak apa, maksudnya tetap klem tapi kayak apa namanya? Buatlah biar kayak menggunakan klem dengan bahan apa agar lebih ketat gitu. Ganti bahasa. Ya, ganti bahasa dan detailin aja ya. Oke. Sorry. Umpahan vernis, pasangan buah vernis, posisi kerja untuk. Oke. Ini apa namanya? Ini buat semuanya ya, apa tolong diperhatiin lagi penulisannya. Maksudnya kayak kapitalnya, italiknya, gitu-gitu ya. Lanjut ke FTA. Oh iya, kalau misalkan yang kepilih, kayak contoh ini nih, 12 ini kan kepilih kan ya, sebagai top event kan ya. Kalian merahin aja semuanya, sampai sini nih. Kayak gini, ya. Dibuat gitu ya, yang kepilih jadi top event. Ya, oke, masuk FTA aja ya saya. Bising dari mesin CNC. Jadi maksudnya apa guys? Beberapa material menyebabkan kebisingan. Maksudnya gimana? Gue masih belum nangkep, sorry.
Halo, kelompok K. Ini maksudnya apa ya? Tentang beberapa material menyebabkan kebisingan. Oke. So, jadi kayak kualitas kayunya yang semakin keras, jadi kayak oh ya, sama next. Kayak gini nih guys, yang udah masuk ke apa ya? Sope sih biasanya. Kayak kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan sampai kerja, kayak kurangnya apa namanya? Awareness dari para pekerja. Itu biasanya ada guys, ini apa namanya? Aslinya penyebabnya lagi. Tapi karena emang kita sedang tidak meneliti hal tersebut atau tidak memiliki data cukup gitu, data yang sufficient gitu buat meneliti hal itu, kan kalau bulan tuh udah basic event ya artinya, jadi dia nggak emang udah seharusnya nggak dianalisis lagi. Jadi menurut gue seharusnya yang pemahaman kayak gini nih itu jadinya undeveloped ya, karena maksudnya masih bisa asli dianalisis, masih bisa, tapi karena emang kita sedang tidak fokusnya di situ dan memang datanya kita belum dapat mengenai hal tersebut, jadi belum bisa dianalisis untuk sekarang gitu. Paham ya kelompok Kak? Oke. Singkatan tinggi desain pada usaha orang baik. Mantap, salah tidak memakai irfak. Ini juga nih, ini seharusnya juga dijelasin. Ini kebanyakan dari kalian basic eventnya cuma satu, yang membentuk dasarnya. Nggak cuma satu guys, sih guys, lebih detailin lagi ya. Maksud gue adalah contoh nih di environment, tidak terdapat peredam suara, contoh.
dan di ruang kerja tertutup dan terkena tinggi. Emang cuma satu doang itu menyusunnya. Ini kan masih bisa dipecah lagi pembahasannya. Contoh dindingnya atau contoh kayak tidak memiliki jendela seperti itu. Ya, ini diperluas apa diperluas? Dipecah lagi lah bahasannya karena masih terlalu apa namanya? Terlalu detail menurut gue. Ya. Sama bentar ya, coba lagi ya. Apakah lab uap lem? Ini lurusin sih guys. Ini. Biar segaris aja gitu. Ya, ini biar bagus aja sih. Material penggunaan lem berlebihan, jenis lem yang berbasis pelarut, lem tidak sesuai spesifikasi. Nah, tidak memakai masker, kurang pengetahuan tentang keselamatan bahan kimia. Ini juga dipecah lagi. Ini menurutku juga masih bisa nih antara masukin demand atau enggak di methodnya, di mana apa namanya penggunaan atau cara dia memakai lem tersebut nggak benar. Jadi mereka terpapar uap lem atau terpapar uap lem gitu. Iya gak sih guys? Masuk akal gak? Kalau cara mereka memakai lem tersebut nggak benar kan ya pastinya terkena dong mereka dengan ininya. Ya gak? Paparan debu kayu jenis kalian masukkan debu lebih halus, debu mudah terhirup kolaborator. Wah, kok ini lem tidak sesuai spesifikasi? Astaga, gak diubah. Ini juga sama revisinya ya, sama yang sebelum-sebelumnya. Detailin lagi yang masih general, dianalisis lagi, coba yang lebih komprehensif lagi. Karena menurut gua seharusnya tuh di sini nih ada method, dan di sini juga ada method seharusnya. Di sini juga ada method seharusnya. Dan environment ya tentunya. Oke, ada yang mau ditanyain juga kelompok Kak tentang dari tadi revisi dan juga masukan yang gue kasih. Oke, kelompok A. Kita next ya masuk ke kelompok L dulu sebentar. Nah, gue share ganti dulu. Oke, kelompok L. Kelompok L kok begini sih? Ini apa deh? Gue pertama kali gue liat kayak gini. Ini tuh apa deh? Kayak bukan spreadsheet, bukan Excel. Gue apa? Kalian ngasih apa ke gue? Halo, kelompok L? Kelompok L. Ya udahlah, udah betul. Ya bang, kenapa bang tadi kelompok L bang? Ini apa maksudnya? Ini spreadsheet kah atau Excel kah? Soalnya bentukannya beda pertama. Kedua, gue nggak bisa ngeliat rumusnya. Gue nggak bisa ngeliat ini ditulis atau dari rumus maksudnya. Gue nggak tahu dia apa. Ya bang, bentar bang, nanti dikirim yang baru lagi bang spreadsheetnya. Ini jelek karena
muncul lagi. Sama ya kayak gue nggak bisa kasih komen anjing kelompok L. Ini merge ya kelompok L. Hah? 88.000. Oh, udah sobat. Ini maksudnya 8.000 kan guys? Bang, untuk link spreadsheet-nya udah dikasih bang di chatnya, di chat. Oke. No name. Nah, Siap. oke. Wih, bisa begini. Di merge aja ya guys ya. Bawah aja lupa. Woi, sopan amat Habil aja. Nama lengkap. Habil anjing. Apa nggak lu sekalian ucup aja tulis. Nah, oke. Ini nih tadi nih gue tulis nih siapa Fator ya. Fator. Ini apa guys? Kok 88.000 bukan 8.800, 88.000. Bentar gue cek coba. Selama itu kah? Itu analisisnya dari mana? Kelompok si L. Kelompok L itu analisisnya dari mana? Kok bisa sampai 80.000? 80.000 tuh 80.000 tuh berapa detik ya? Iya. 80.000 tuh berapa menit ya? 89.051 bagi 60. Sejam mana anjing? Jam setengah. 1000 jam itu. 1000 jam, iya 1000 jam. 1000 jam anjay, gila loh. Oh ini analisis dari mana? Typo kah atau gimana? Woi, kelompok L. Kill doang coy tadi ngomong. Andre, kamu megang apa Andre? Ya hadir bang. Woi, hadir lo. Megang apa? Saya megang Heredise bagian Tirta Holder bang. Kok ini bisa kelompok lu mencetakannya 80.000 bro? 1000 jam aja. Nah itu dia. Kenapa ya bisa kayak gitu ya itu ya bang ya? Saya pun bingung. Emang yang dia siapa deh? Pembagiannya gimana?
Enggak, ini bukan nyalain ya guys ya, gue pengen nanya aja gitu, bukan mau mojokin. Biar gue tahu nih Oh bener siapa bang, yang gue lihat dulu. ya biar gue tahu nih siapa yang harus gue tanya maksudnya. Ibu nanti sidang pun kalian memang harus bareng-bareng pahamnya. Itu bagian apa itu bang? MM Untirta Untirta. folder ya? Iya. Mega. Mega gimana Mega? Apa namanya? Typo kah atau gimana? Hmm. Yaudah Dre, thank you Dre. Oke bang. Mega. Lu pada kalau ditanya sekali lagi ngejawab habis ya. Ayo coba tolong menjawab guys. Kasihan kelompok J nunggu. PH marah seru. Enggak, bukan itu. Kasihan kelompok J. Gua mau pakai PC-nya, woi. Cepetan. Ya bang, mungkin di sini kan emang dari megangnya juga kita kenal juga bang, kayaknya buat ngejawab bang ya. Jadi itu kayaknya ada keliru dalam analisa waktunya, harusnya nggak selama itu bang buat melakukan pencetakan pada mesin 3D printingnya. Ya, entah itu masukinnya dari apa namanya, dari ngeliat waktunya yang salah ataupun ke double dalam ngetik hurufnya itu bang. Iya sih, maksudnya Ya itu nanti dibenerin lagi bang. iya bukan masalah benerin lagi juga, takutnya kalian nggak paham itu dapat dari mana gitu. Ntar di sidang kalian dimakan bang Simbolon gitu. Serem. Tuh bahaya dong. Ya, ini iya benerin pertama. Terus pahamin itu dapat dari mana. Oke. Siap bang. Oke. Ini juga sama ya, apa namanya, kayak kelompok K tadi, benerin apa namanya penulisan masih ada yang fontnya belum Times New Roman dan lain-lain. Tadi benerin aja. Mesin melakukan pemanasan pada nozzle dan build plate agar siap untuk proses pencetakan. Ini diginiin ya guys, di apa namanya di ini nih di Wrap text banget. Iya, di wrap ya. Sorry, nanti dirapin lagi bang biar lebih lihat. Oke. Ini MH semua melakukan sikap tuh dia itu proses. Oke lah, apa juga sama yang lengkap deh. Oke. MM sama lah ya, revisi keduanya. Diperhatikan lagi ininya, apa namanya, dapat dari mananya. Memang aslinya emang dari video, tapi apa namanya, lihat juga belangkonya, karena memang video itu kadang ada yang ke pause atau mungkin ada yang kayak video ini mungkin kurang bagus gitu dan jadinya nggak keambil gitu loh. Yang seharusnya proses produksi nggak bukan gimana, yang seharusnya bukan proses produksi jadi kalian pikir itu proses produksi gitu. Jadi durasinya termasuk proses yang nggak produksi jadi proses produksi gitu. Maaf sih. Masuk ke HDC ya. Kemudian pernah bertanya sebelum melakukan pemotongan.
Ini bukan ini gak sih? Apa ya? Ini seharusnya benda tajam. Apa sih bahasanya, bukan benda tajam tapi. Oh, ya, benda tajam boleh deh. Boleh benda tajam. Saya lihat ini. Dia pernah melakukan penanganan medis. Menambahkan pelindung mata pisau. Sampai pada karyawan, tapi dia salah tangan. Oke. Suhu panas nozzle. Luka bakar. Korsleting mesin pada mesin. Oh ini guys, korsleting mesin pada mesin severity-nya 2. Tersengat listrik loh. Coba deh dianalisis lagi. Menurut gua mah ini bisa lebih parah daripada 2. Sangat bisa kebakaran aja. Korsleting bisa kebakaran. Iya, bisa begini. 5 bisa malah. Nah. Susah lagi kan. Meledak baru. Nah, analisis lagi tingkat bahayanya ya. Soalnya ini menurut gue bisa jadi top event sih. Soalnya dia apa? Bagus goblok. Korsleting dan bisa menyebabkan kebakaran. Tersengat bahasanya? Iya, tersengat kali. Ya, tersengat listrik. Paparan uap plastik pada hasil bocor tekan. Oke, debu partikel gesekan ampas pada tangan. Luka lecet pada iritasi kulit. Oke. Tekanan furnace. Mengganti bahan furnace dengan jenis water base yang tidak beracun. Gunakan bahan filamen rendah emisi seperti itu. Nah, guys, ini ya permasalahannya kalau tentang di pengendalian. Kalau kalian mau nge-substitusi bahan tuh, menurut gue ya agak kurang. Kenapa? Soalnya kan di sini apa ya, spesifikasinya udah ditetapkan ya buat ketiga produk ini. Jadi menurut gue kalau kalian mau substitusi kayak yang tadi sempat dilakukan sama kelompok juga tuh, maksudnya kayak pelindung pada printer nozzle-nya atau kayak cutter mesin yang menggunakan cutter safety yang lebih otomatis atau kayak amplas yang jenis apa gitu. Jadi yang menurut gue yang penting adalah bahannya nggak diganti karena itu udah apa ya, udah ngeganti dasar spesifikasinya loh, susah, udah beda hal lagi maksudnya. Oke, ini ganti ya. Jangan bahan atau spesifikasi. Oke. Masalah ventilasi lokal exhaust, lokal atau exhaust di area berbeda. Exhaust fan maksudnya nih. Ini maksudnya exhaust fan. Halo. Siapa yang buat ini? Iya, so. Jam berapa emang? 10 kian. Laptop siapa dulu gitu kayak gitu. Nggak suara loh, boleh. Tetap bagus loh. Ini udah gak pakai. Ntar lagi gue kelar. Oke, kompak ya, ayo cepetan ya. Siapa yang buat ini? Andre, siapa yang buat ini? Lu gak sih, Dre? Tadi kata lu yang buat ini. Ya, lu Dre pasti itu. Terus aja terus. Gua bagian montir ta. Itu bagian bara itu. Lu siapa? Bara. Bara siapa? Bara siapa nih? Fakri. Oh. Pak. Gua gak tahu tuh, sorry. Fakri, ini gimana? Ada baranya. Gue baru tahu. Fakri gimana ini? Maksudnya exhaustnya apa nih? Maksudnya exhaust fan bukan? Iya bukan? Toh gue ngasih saran. Itu buat kompresi udara pembuangan keluar gitu bang. Kan dia paparan, tadi konsekuensinya kan paparan pemapasan bang ya. Jadi
itu tuh ada uap hasil pembakaran pembakaran plastik itu bisa nyebabin gangguan pernapasan, jadi dikasih exhaust fan supaya aliran udaranya itu tetap jalan gitu bang, maksudnya mungkin cukup meningkatkan ventilasi sih, nggak perlu ada exhaust lagi mungkin. Oh, tapi benar exhaust fan ya, benar. Gue takutnya Ya maksudnya itu exhaust fan gitu arahnya Oh, pembuangan apa udara. tambahin exhaust fan juga nggak apa, tapi soalnya di sini tulisannya exhaust doang, jadi gue agak ini. Exhaust knalpot bang ya. Ya, bener ini ya. Oke, satu bulan perintah, udah oke. Oke. Ini sama kayak si ini ya, sama kayak tadi juga yang gue ingetin kelompok K. Kalau misalkan top event ditandain kayak gini ya, kayak gini. Oke. Posisi kerja tidak ergonomis, ini dijelasin posisi kerja tidak ergonomis itu maksudnya apa? Punggungnya kah, nyerinya kah, kenapa? Karena dia berdiri terus kah gitu, atau karena bangkunya nggak bagus, jelasin. Nggak jauh beda kali ya. Huruf uap, vernis, terkena lem, tapi terjepit. Mau jepit apa ini perakitan? Ini. Kita apa? Terjepit apa? Dre, terjepit apa Dre? Ini lu kan? Iya itu gua. Terjepit apa? Ya waktu lagi nyatuin itunya si Besten sama si ininya. Filamennya. Oke. Mungkin nanti bakal gua benerin lagi sih. Gimana sih? Alah. Konsisten lu, Gak Dre. konsisten mas. Lu ngapain sini ya? Sorry. Dengerin ya, Dre. Oke. Lucu lagi anjing tuh. Oh ini sama juga tadi gue ngomong ke si kelompok K ini apa namanya, pas praktikan tuh kan udah ngegabung 2 komponen ya minimal kasih 3 lah ininya apa namanya potensi bahayanya yang diidentifikasi buat Kroda sama Untirta ya, sama mereka. Oke, masuk ke MH ya. Minyak mendingin atau pelumas tumpah. Material ini juga jelasin kenapa dia tidak stabil, maksudnya apa, karena berdiri terus paling sih ya, tapi jelasin aja. Komponen terlepas saat mesin beroperasi. Oke, macam CNC dengan tipe yang mungkin iya nggak apa, lucu aja cuman karena kok ini cuma 1 guys, kan 2 gue mintanya 2 per aktivitas ya. Ini masih banyak semuanya ini 2 per aktivitas, ini juga belum nih, ini udah deh apa. Ini jelasin komponennya apa aja, pengecatan pelapisan permukaan, komponen holder, baseline, dan ini kayak gitu nulisnya. Luka sayat dan luka sobek. Kok kalian gak ada yang tentang ini sih, menghirup vernis itu nggak ada yang tentang pernapasan kalian kayak. Wow, nih bahaya kebakaran akibat percikan api atau suhu tinggi, sepertinya nggak 3 kali. Mungkin kalau udah kayak yang kalian pikir itu udah menurut kalian udah berdampak ke, bisa bukan cuma operator itu, misal contoh lantai produksi kebakaran, nggak mungkin cuma stay di CNC doang nggak sih, kebakarannya bisa merambat ke yang lain, itu kan udah tingkat tinggi itu, maksudnya tingkat yang keseluruhan ininya potensinya. Coba ini lagi analisis lagi tingkatnya.
aja. Dia terkena suara siap mesin. Satu kurang hati-hati saat mengambil hasil cetak. Tidak menggunakan APD sarung tangan sarung tangan. Kok ini ada ini lagi? Tadi kan gate or. Ngapain? Gini, kalau mau ada gate or, berarti harus ada 2. Ini cuma 1. Ngapain ada gate or? Panah aja udah cukup. Ya, dibenerin ya. Semuanya kayak gitu kah? Oh, enggak, semuanya sih. Dibenerin ya. Pelindung nozzle rusak dan belum diganti. Oh iya. Ini sorry, ini analisisnya gimana nih? Yes, soalnya di sini banyak kayak asumsi gitu. Banyak tentang kayak contoh, pelindung nozzle rusak dan belum diganti. Maksudnya itu kayak ngomongin existing ya? Apakah iya kah? Pelindung nozzle-nya emang rusak gitu? Atas dasar apa bisa nulis ngomong itu? Maksudnya kalau enggak, emang tahu bener iyanya. Nah, mana nih? Siapa yang buat FTA? FTA-nya Krodas. Taruhlah. Gue gak tau lain dapat dari mana. Pokoknya nggak gini seharusnya. Kalau soalnya kalian di sini asumsikan kalau pelindung nozzle rusak dan belum diganti, maksudnya kayak gimana ya? Seharusnya nggak gitu gitu. Atau terburu-buru biasa. Sia-sia sarung tangan. Siap. Prosedur shutdown mesin tidak dipatuhi. Ini kayak gini nih, yang tentang kurangnya pelatihan atau kayak kurangnya operator terburu-buru menyelesaikan proses cetak. Ini nggak nyambung aja. Nyambung deh, bisa deh. Ini bisa ditambah lagi tapi ini tidak menggunakan APD. Bisa operator terburu-buru menyelesaikan proses cetak, bisa juga dianya emang kurang paham apa itu pentingnya APD. Kayak gue bilang tadi ke kelompok K, kalau udah masuk ke apa ya, kayak mental dan kayak dia nggak paham prosedur, sama 2 dia menghiraukan prosedur gitu, atau menghiraukan kayak emang SOP-nya udah begitu dan dia dihiraukan, itu bukan masuk ke basic event karena seharusnya masih bisa dianalisis. Jadi masuknya ke undeveloped event yang bentuknya diamond atau kayak bentuknya diamond. Ya, diganti ya. Ini bentuknya benerin aja ya, sudah abstrak sekali. Nah, coba analisis faktor besarnya ini kenapa bukan manusia dan mesin doang gitu, environment juga bisa kok. Ya, dianalisis lagi ya. Kelompok L. Udah lah. Masuk ke kelompok J aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ke gue. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, bebas. Jawab soalnya. Oke, lanjut. Kelompok J. Hah? Oke, udah aman di sini kalian. Misalkan kerja untuk proses dibagi berdasarkan bayarnya. Bukan stasiun kerja yang dilewati, guys. Komponen yang melewati stasiun kerja kali seharusnya. Maksudnya takutnya kalian salah paham aja. Ya, kelompok J. Sehingga manusia kecelakaan kerja untuk proses dibagi berdasarkan banyaknya stasiun kerja yang dilewati. Bukan, tapi kecelakaan kerja untuk stasiun tersebut dibagi berdasarkan
komponen yang melewati stasiun tersebut. Gitu. Ya. Melurusin aja ya Bang Teh. PMM. Ini di merge ya. Merge. Masih melakukan pemotongan base dan produk kulit raja tersebut model. Susah lama tuh. Oke. Berdua. Nah ini 8.000 nih. Oke, udah aman PMM wahnya. PMM multi holder. Oke, dibagi ininya. Kelas-kelas. Oke, dia udah bagus lah, ngumpulnya jam 9 soalnya. Oh ini kayak ini soalnya kali suspend luka bakar ringan pada kulit, gangguan pernapasan, atau sebagainya plastik, material. Ini ngomong ya guys, pengaplikasian teknis dengan kuas ke komponen apa ya, perakitan tiap komponen ini juga maksudnya kasih tahu gitu komponen apa yang kalian kaget, komponen apa dengan komponen apa gitu. Didetailin aja biar jelas. Ini juga tambahin apa namanya satu lagi, karena kan udah menggabungin 2 komponen. Oke. Gunakan bahan low VOC. Itu apa sih maksudnya? Tadi kita juga udah lihat. Apa itu maksudnya gunakan bahan low VOC? Ngomong J. Halo, ngomong J. Ngomong J, halo. Dinda, Anas, Fadila. Oh J, halo. Halo, kelompok J. Ya bang. Nas, ini maksudnya bahan low VOC itu apa ya?
Bang izin jawab yang maksudnya bahan low VOC itu ini Bang yang kayak folate organic compost rendah itu tuh supaya dia lebih sehat terus ramah lingkungan juga gitu Bang, sama bagus buat kualitas udara. Soalnya Oh, bahan VOC ini tuh dia kan mudah menguap dan bisa menghasilkan gas berbahaya. Jadi gunakan furnace yang bahan itu lebih rendah gitu Bang dari si VOC-nya. oke. Terus MSDS itu apa? Ini ya, apa namanya? Aduh, gue lupa, gue udah dibilangin. Apa sih? Iya, ini apa? Datasheet itu. Iya bukan? Ya udah, Jadi ditanya ini Ya bisa Bang, juga. apa tadi? MSDS itu apa? Ini nih. Nggak Oh, mungkin. itu bukan bagian saya Bang, itu Radit. Ya Bang, izin jawab Bang. Jadi MSDS itu yang dimaksud itu dari si pelatihan tentang bahan kimia ya Bang. Iya, pelatihan bahan kimia MSDS ya. Apa itu? Nah bang mungkin izin nambahin bang mungkin berbasis cuma pelatihan bahan kimia doang bang. Sorry Nas tadi nggak kedengeran. J, halo, ngomong J. Apa itu MSDS? Bang bisa diulang nggak bang pertanyaannya? Tadi kurang kedengeran. MSDS itu apa? Itu apa? MSDS tuh ini bang Material Safety Data Sheet. Jadi dia tuh kayak dokumen yang isinya tuh informasi lengkap tentang bahan-bahan kimia mulai dari fisik, potensi bahaya sama penyimpanan dan segala macam lah bang gitu. Jadi dia tuh kayak panduan buat keselamatan bekerja yang dimana tuh bisa ada kemungkinan buat terpapar bahan kimia gitu bang. Oke, betul. Ya, gue mastiin aja. Takutnya nanti kalian naruh di pengendalian, terus nanti pas ditanya di sidang, MSDS apa nggak Bang? Ada yang tahu. Mati lah kalian. Ya. Oke, nggak apa. Bener, ya bener pakai MSDS. Oh, bagus kok. Ini nggak ada. Siapa yang nulis tadi? Ya, nulis. Semua satu shift kan, guys? Shift 3. Peringatan bahaya bahan kimia. Biar make sure bahwa semua data driven kalian itu sama. Kedua, mau ada satu kelompok aja ya, nanti kalian sesuai. Ketegangan otot. Apa nih ketegangan otot itu dalam hal apa? Ya, jelasin ya. Postur buruk atau apa? Jelasin posturnya. Oke. Mungkin ini kali bang postur buruknya berarti kayak ini nggak sih bang kayak dia tuh Diri terus gitu. iya jadi dia tuh mana sih postur ya jadi postur buruk itu dia kayak pas lagi masukin ini ya bang masukin siapa sih si
masukin si alat apa sih si ngambil si itunya tuh prodasnya tuh dia sedikit ngebungkuk bang, jadi nggak sesuai kan kalau kalau yang operatornya rada tinggi tuh dia teksturnya tuh nggak pas gitu bang. Oke oke, jelasin ya Bang. oke. Oke, kelompok udah benar di tabel pertama. Di tabel kedua itu kita menginterpretasikan dari bahasa SPD. Oke, ini juga bagus. Yang ada di data lingkungan menjadi angka, menjadi sebuah angka data kecelakaan kerja. Jadi di sini 0,5 kali dari CP. Ini jangan lupa tadi yang gue bilang ya, dijelasin apa aja komponennya. Oke, udah benar. Dua-duanya nih, sama kayak yang atas. Ini udah bagus. Loh ini sama, guys. Kemarin gue udah bilang ya meskipun untuk adjustable holder tuh emang sama dengan Kodas. Di sini kalian paham kan? Tapi pastinya potensi bahaya jangan kalian buat sama. Ya kan? Karena emang ya kenapa? Tapi ada beberapa potensi bahaya yang ditambahin lagi gitu bang dari Untirta. Kalau kayak gitu bisa gak ya bang? Atau emang semuanya harus beda? Misalkan semuanya beda ya. Walaupun mau ada yang sama ya kalian pintar-pintar naruhnya di mana dan bahasanya gimana. Jangan benar-benar plek ketiplok sama. Dan itu pun ya gue kasih toleransi 1 atau 2 lah. Jangan semuanya. Oke? Paham gak? Oke. Next yang mau gue tanya adalah, ini kenapa, ini dikuningin, maksudnya ini top event? Hah? Kenapa bang? Ini top event. Di sini di tabel ketiga. Oh iya bang, itu apa harusnya nggak ada bang, jadi itu harusnya putih bang. Tapi apa kayaknya lagi blok lupa dihilangin bang. Enggak apa. Emang seharusnya kalau top event kayak begitu nggak apa. Yang masalah dari gue adalah, kok dia bisa top event? Jadi dari Kodas datanya sama kan? Kan guys, top event itu kan yang risk matrixnya paling tinggi. Berarti seharusnya antara 3 ini dong. Sebenarnya Iya gak gue? mungkin kalau ada yang keliru nanti di revisi dia. Dan ini kenapa kuning? 12 kan merah seharusnya. Nah, Setelah inputan data, mungkin gua bakal ngejelasin Iya bang, tadi yang 12 tuh belum diganti warnanya bang. ya oke. Nah, maksudnya ini awal-awal yang kenapa ini gak dipilih? Gue udah ngomong sih pas bimbingan juga. Ini kita bakal ke PMM buat melihat efisiensi itu yang dipilih. FTA tuh yang dipilih tuh yang paling tinggi dari mana, dari kerja mesin. Nah, ini kita bakal bikin 2 Delta adjustable holder. Coba ingat gak parameternya pemilihannya gimana? Ini sama nih. 3 dari multi-holder. 3 risk matrix sama. Sorry mas. Maksud gue 3 potensi bahaya sama risk matrixnya. Gimana pemilihan kalian coba? Kelompok G. Untuk Abang punten boleh diulang ke pertanyaannya bang?
Kemudian buat ini kan kalau tadi misalkan gue udah ngomong kalau di Matrix Blanco itu kan kalian bisa lihat kalian pilih yang paling gede ya, misalkan kalian pilih yang paling gede kalau buat dimasukin jadi FTA top eventnya. misalkan kayak gitu. Sekarang kalian salah kan nih, kalian udah jelas Ini kan salah setupnya milih top eventnya, satu- kalian malah milih yang 9 satu padahal ada yang dalam, 12 prosesnya juga satu dalam. ya kan. Jadi nanti Nah sekarang ada 12 itu ini ada acuan 3. angka Coba kemarin gue udah ngomong waktunya. pas bimbingan gimana cara prosedur pemilihannya kalau ada yang acuan sama. gerakannya itu dari video. Nah gue nanya lagi kalian, coba gimana dari kelompok B Dari waktu dan milih video top harusnya eventnya beda jauh. dengan ada 3 Dari mulai potensi proses bahaya yang setup, sama. uh, Oh punten Bang, mungkin ada kesalahpahaman kemarin di bimbingan dengarnya ke yang beda kegiatan, tapi yang paling tinggi bukan yang paling tinggi di keseluruhannya. yang mana yang ada prosesnya Ah, dan coba mana gimana yang Dinda tadi ulangi tolong. ada Iya Bang, kemarin mungkin ada kesalahpahaman, salah dengar. Jadi dikiranya tuh yang dibikin top eventnya itu yang boleh yang di beda proses, tapi yang paling tinggi gitu, bukan di keseluruhan dalam si Untirtanya itu. Oh, kombinasi. oke. Oke, Ya itu dibenerin ya. lanjut. Gue jelasin ulang aja deh. Kalau misalkan kalian Kalau udah- misalkan ada 3 begini, itu usahain ada sampai 3 begini guys. mesin berhenti. Kalian Kalau lihat misalkan di proses pertama pemotongan. siapa yang udah Dan kepilih. harus Bukan angkanya soal siapa di yang kiri kepilih. dan kanan harus sama. Kalian lihat likelihood-nya Tapi prinsip sama. pada yang ada pada TK. Likelihood yang paling tinggi itu yang kalian pilih. Kalau bilang bang ini likelihood-nya sama, 2 ini sama. Kalian lihat habisnya dari severity yang paling tinggi itu yang kalian pilih. Kalau severity yang masih sama, baru itu subjektif. Itu terserah dari kalian mau pilih yang mana. Oke? Paham? Pekerja, begitupun yang Paham nggak ngomong Ki? Baik Bang. Berarti kalau untuk yang Untirta top eventnya yang gangguan pendengaran bisa gak Bang? Anggur atau mati dan mesin berhenti. Nggak, kan tadi gue bilang. Oke. Parameter. Iya Bang. Nah, dan ini juga buat waktu kalian kerjanya juga sama. ombak lagi ya. Karena kan ini masih sama dengan yang kodas kan. Kerjanya aja. Dari pekerja mesin. Baik Bang. Oke. Kalau pelanggarannya Ini juga dari salah ya. wawancara dengan operator. Salah ya guys. Nah, wawancara dengan operator acuannya yang dari mana sih Bang? Dari sini. HDC-nya di ombak pulang ya. Kayaknya masih belum menurut gue belum ini banget, belum apa namanya? Belum komprehensif dan belum bagus banget Ada masih di analisisnya. modul guys. Oke. Ya, ngomong J. Ada nggak? Ini sama-sama juga sama yang atas. Sekali ya? Tuh, sama. Ya beda-beda dikit sih, tapi apa aja gitu. Ini juga pemilihan top eventnya salah. Ya, kalau nggak ada nanti gua kirim. Dan analisis ulang ya. Gimana DP-nya? Oke Bang. Oke. Oke, lanjut ke ya KDC-nya salah. Saya salah dong berarti. Lagi bimbingan dulu gua. Oke, FTA-nya kan udah salah ya. Sorry, KDC kan udah salah ya. Berarti ya FTA-nya berarti udah salah. Tapi ya yang tadi gue sebutin ke 2 kelompok sebelumnya, tolong di apa namanya? Oh ini kalian udah nih, ini bagus nih. Fokusan tidak menyediakan APD. Merak. Apa gimana emang? Ya benar-benar di underdevelop, betul. Jam istirahat yang Muhammadiyah juga underdevelop, betul. Oke, kalian udah paham nih pembuatan FTA-nya. Jadi apa namanya pembuatan FTA-nya ya benar kayak gini. Benar kayak gini, tapi pemilihan itunya masih salah. Ya, nanti dibenerin ya. Iya Bang.
udah sih paling dari kelompok J ada yang mau ditanyain dulu gak? Paling serada ini aja kali bang ya, kalau udah diperbaiki nanti paling mau konfirmasi ulang aja kali bang ya sambil berjalannya waktu aja bang ya. Kalian wawancara. Oke. Kalian udah sebelumnya udah wawancara atau belum? Mungkin udah lah ya. Sekian apa namanya Udah wawancara atau belum? revisi yang bisa gua kasih, deadline revisinya. Halo guys, buat faktor pelanggaran kalian udah ada yang wawancara atau belum? Deadline revisi. Belum. Oke. Kalian wawancara kooperator yaitu asistennya sih Kak. Mana sih kita? Kalian boleh wawancara dari perwakilan ataupun salah satu kelompok, nggak masalah. Oke, bisa dipahami. Mungkin Selasa jam 10. Pak jadi bisa bantu ya. Oke. Jadi Gue mau besok jam 12. setelah kalian dapat Jam 12 siang deh. pelonggarannya, Udah kasih revisi ke gue buat kalian pengolahan data. baru bisa ngitung waktu Oke. bakunya. Gimana? Dengan rumus seperti ini. Bisa ya? Waktu normal dikali 1 plus persen jumlah pelonggarannya. Halo? 1 plus Bisa nggak? persen pelonggarannya. Oke. Dapatkanlah waktu baku. Itu adalah Halo. Bisa nggak? persentase dari Jam 12 siang efisiensi. besok. Gue minta revisi pengolahan Dari, data. waktu kerja dibagi. Dari kelompok J bisa, Bang. Bisa, yakin kelompok J. Jangan telat lagi ya. Persen pelonggaran Izin lagi. kira-kira Ini bisa negosiasi gak, Bang? lebih efektif yang mana? Minggu mulu. Dan ini Males lah gue nego-nego. Jangan jam 12 deh kalau gitu. notes ya buat kalian. Jam Supaya nanti kalian ada cuan jam 2 siang aja deh, jam 2 siang. untuk Males gue. ketika ada Izin bang. Jam 2 siang ya, tapi gue gak mau ada yang izin lagi. Apalagi gak ngomong izinnya. Pasti Nunggu telat ya. ada yang lebih dari 100% Ya, jam 2 siang ya. dijumlahkan. Ini kan lebih dari 100% ya, 50% dan 88%. Oh ya loh. Itu karena ada kerja kombinasinya. Oke. Oke, Bang. Tapi berdasarkan analisis Udah, dari yang enggak kerja mungkin sekian kombinasi, yang bisa gue sampaikan di bimbingan kedua ini. harusnya 50%, Pasti juga kalian udah hadir ya, semoga atau mungkin revisinya dilakuin semua 55, dan atau dipahamin ya, 40, bukan intinya cuma dilakuin, hasilnya dipahamin. harusnya 100%. Mungkin ya udahlah, udah malam juga, biar kalian istirahat. Revisi sih hasilnya, nggak istirahat. Udah semua gitu ya, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya guys. Alasannya kalian cari tahu sendiri. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang.